Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang yang berbahagia ini kita telah dapat bertemu muka, berkumpul dalam rangka tentang kebudayaan yang ada di daerah kita, ya. Jadi pertama-tama saya memperkenalkan diri, yaitu nama saya Hairul Saleh SPDI, lahir tanggal 22 Februari tahun 1957 yang beralamat di Desa Pulau Panjang, Kecamatan Tebau Ulu, Kabupaten Tebo. Jadi saya di sini juga menyampaikan bahwa saya itu salah seorang daripada pendiri daripada sanggar seni yang ada di Desa Pulau Panjang yang kami beri nama Sanggar Seni Mayang Mengurai yang beralamat di Desa Pulau Panjang. Ganda ini adalah sebuah alat, itu perkembangan daripada kentongan itu, Bu. Jadi ganda ini lahirnya kedian daripada kentongan. Jadi dia berfungsi sebagai pelipur lara. Itu bagi orang-orang yang tinggal di Umotalang. Umotalang itu. Jadi kalau pertama-tama sekali alat komunikasi itu kentongan, itu yang berlaku di daerah kampung-kampung yang masih belum maju waktu itu, ya. Jadi setelah kampung-kampung itu mulai terbentuk, mereka sudah mulai membuat perkebunan. Jadi di perkebunan itu namanya ditalang. Nah, ditalang itulah adanya alat komunikasi yang sudah dikembangkan oleh nenek moyang kami dulu, bukan kentongan lagi, yaitu gandai. Jadi gandai itu berfungsi dua fungsi, Bu. Pertama sebagai alat komunikasi bagi mereka yang tinggal di Umotalang kebon itu dengan orang yang ada di kampung. Seterusnya gandai itu dijadikan sebagai musik pelipur lara gitu. Maklum dah, dia tinggal di hutan belantara sana buat kebun kan, contohnya kebun karet, enggak? Jadi itulah orang tua dulu itu. Artinya tidak seperti kini. Kini kan ada HP, ada radio segala macam. Kalau orang tua dulu itu gandai itu tadi dari kentongan dikembangkannya menjadi gandai. Jadi kalau kentongan itu atau ketuk kalau bahasa Jambi, ya, itu posisinya tergantung. Kalau gandai posisinya baring. Di saat baring itulah dipukul sebagai alat musik, sebagai pelipur lara. Itu bagi orang yang tinggal di Umotalang itu. Jadi kemudian sekaligus dia menggantikan posisi ketuk itu tadi, langsung dia bisa jadi alat komunikasi antara orang dia yang berada di tempat sunyi di talang itu dengan orang yang ada di kampung. Sehingga mungkin di waktu itu ada gajah mungkin yang menyerang, jadi ganda itu bisa dipukulnya sebagai tanda bahwa ada serangan gajah yang dipukul berturut-turut gitu kan. Ada musibah atau pondok terbakar, segala macam dia digunakanlah ganda itu. Di samping itu ganda itu digunakan untuk itu tadi musiknya di talang itu sebagai pelipur lara, ya. Nah itu. Kemudian gandai itu bukan sembarang kayu, Bu, ya. Karena waktu zaman dulu itu orang tuh bernyanyi melepas lara itu di kebun itu, di Umotalang itu artinya daerah itu kan
apa namanya itu masih rawan, ya, takut. Nah, jadi waktu itu orang itu juga membuat ganda itu harus ada hubungan magicnya dengan yang ada di Rimbo tuh. Maka mereka memilih kayu gaharu. Kayu gaharu itu kalau di dusun kami disebut kayu karas itu. Ya, Sesudah itu kalau gandai yang dibuat dari kayu karas itu suaranya bagus, Bu. Kemudian membuat kalau kita memukul gandai itu dari kayu gaharu itu orang dusun itu merasa terpanggil mendengar kita itu kan. Merasa apa namanya? Rilis dia mendengar kita tinggal di hutan itu. Nah, kalau tidak bisa juga di kayu-kayu lain tapi itu beda, Bu. Nah, kayunya itu jadi kayu ganda itu memang ada kayu khusus. Kalau orang zaman kini nyebutnya kayu gaharu, kalau dulu orang nyebutnya kayu karas. Nah, itu. Karena ada unsur magicnya itu. Sepanjang yang kami ketahui, Bu, karena dalam pantun orang dusun itu terlebih dahulu saya akan menyampaikan bahwa saya ini bukan lentik bak taji, bukan landai bak dulang, bukan cerdik bak kanti, bukan pandai bak orang, ya. Jadi pertama-tama juga saya sampaikan lagi pantun anak muda zaman dulu, orang dusun pergi menjuluh, duduk betapa di atas batu, gajah tunggal mati tidak makan. Saya susun jari yang 10, saya anggukkan kepala yang 1, kalau salah ya tolong dimaafkan, ya. Sepanjang apa yang saya tahu, itu nenek saya dulu di waktu saya ingat pergi-pergi ke hutan itu, Bu, ya. Itu sekitar datuk saya itu berumur sekitar 80 tahun, ya. Nah, jadi saya selalu ikut dengan dia ke Umotalang itu. Itu dia membuat kebun. Nah, jadi kalau pengetahuan saya itu semenjak kalau nurut cerita gedeh saya itu, datuk saya itu, mereka buat kebun itu di zaman Belanda, ganda itu sudah ada, Bu. Nah, itu karena ganda itu orang di zaman Belanda disuruh buat kebun. Waktu itu kebunnya itu dibayar dengan kupon. Zaman Belanda, nenek saya bercerita. Jadi sehingga orang berlomba-lomba membuat kebun. Kemudian kebun yang jadi itu dibayar kupon oleh Belanda. Nah, di waktu itulah ganda itu digunakan oleh orang tua-tua itu untuk sebagai kawan. Sebagai kawan dan alat komunikasi mereka yang ada di hutan, di Rimbo itu dengan orang di dusun. Nah, kemudian karena yang namanya manusia itu kan tadi itu sebagai ada rasa takut segala macam, ya. Maka mereka membuatlah ganda itu sebagai alat musik pelipur lara mereka. Jadi kalau siapa pencipta pertamanya wallahu alam, Bu. Cuma datuk saya dulu, gedeh saya dulu bau mau talang, bau mau Rimbo, saya ikut, dialah berumur 80 tahun waktu itu masih sanggup nanam tuh. Nah, itulah masalah gandai. Kalau dulu memang sebagai alat komunikasi dan alat pelipur lara orang di talang, ya. Tapi seiring berubahnya zaman, dulu kalau orang berkebun tuh pakai beliung jauh-jauh. Semenjak di tahun 70-an itu fungsi gandai sudah mulai berubah, Bu. Karena waktu itu Sinso lah masuk, orang perkebunan sudah masuk. Sehingga orang tidak berapa lagi di talang itu. Sehingga di tahun 75 di daerah kami itu orang tidak ada lagi diam talang tuh. Kebun itu dibuat luas-luas, cuma diulangi baik. Kendaraan lah ada. Ya. Tapi yang saya tahu persis di tahun 80-an itu tidak ada lagi gandai, Bu. Tidak ada lagi saya dengar gandai berbunyi di hutan tuh tidak ada. Kalau sebelum tahun 80-an masih ada. Kadang-kadang orang tuh lagi ada kebunnya belum besar, gandainya masih ada kan. Setelah 80-an ke bawah sampai sekarang, gandai itu berfungsinya hanyalah sebagai menemani musik tradisional yang ada di dusun.
Karena untuk komunikasi juga tidak dipakai lagi, ya tak? Maka bagi kami yang pegiat-pegiat budaya itu merasa ini bisa dikolaborasikan dengan musik kelintang. Nah, itulah sampai sekarang masih digunakan. Itu kalau sepanjang saya tahu yang cuma menggunakan hanya Desa Pulau Panjang. Yang lain-lain tidak ada, Bu. Banyak orang memang sudah melupakan gandai. Tapi alhamdulillah kami ini masih ingat bahwa gandai itu sekalipun dianggap fungsinya tidak ada lagi, itu perlu kami lanjutkan dengan kolaborasi dalam musik tradisional. Contohnya kami masukkan kalau ada acara tari kelitlang di samping kelintang, gandai kami mainkan. Dia kena masuk seirama tuh. Itulah sampai sekarang tuh cuma di Desa Pulau Panjang, Kecamatan Tuba Ulu, gandai ini masih berfungsi. Tapi fungsinya di situ tadi kan. Gandai ini dulu orang membuatnya rata-rata ukurannya itu semeter. Semeter yang dilobangi itu 80. Yang 10 meter kiri kanan itu sebagai kupingnya. Nah, sebagai dilihat untuk naruh talinya kan. Kiri kanan. Nah, dia berbeda dari kentongan. Kalau kentongan atau ketuk itu dia sebelah cuma punya kuping, dia tergantung kan. Kalau gandai dua. Jadi dia 80 cm. Diameternya itu lebih kurang 30 cm itu ke 45 cm kan. Jadi diameternya itu. Jadi kalau kecil nian tidak bisa kita masang anunya nih. Nah, itu berkisar 30 cm bersih sampai 40 cm bersih, ya tak? Itu relatif lah ukuran itu kan. Kemudian kalau gandai itu kalau nak nyari kayu yang garu itu memang masih ada sekarang, ya tak? Kalau dicari-cari di seperti di kebun karet kayak yang kita bersejarah ini, ya tak? Ada, cuma agak sulit. Namun kalau untuk yang memproduksi khusus itu sekarang tuh lah tidak ada, Bu. Cuman yang ada memproduksi itu hanya Sanggar Seni Mayang Mengurai Pulau Panjang. Itu Pak Fahri. Zaman dulu tuh sejarahnya ada, Bu ya. Kadang kebanyakan tuh orang beranak satu pergi berkebun tuh, Bu. Ya, jadi suaminya begandai, orang rumahnya yang nyanyi. Nyampaikan pantun kan. Ada juga kalau kita sama-sama pondok sano ke pondok siko sama-sama laki-laki ya. Ada di situ kakek yang laki-laki yang pondok satu ini begandai, yang laki yang satu ini dia bukan berpantun, namanya berdoa, Bu. Mendoa itu yang selalu mengiringi lagu tarian kelitlang. Mendoa itu adalah menyampaikan apa namanya perasaan kesedihan ke apa segala macam. Jadi lagunya yang sifatnya apa namanya tuh? Pantun nasib. Tak pantun yang melihatkan kerendahan kita terhadap seseorang lah kayak gitu. Salah satu contoh saya ini sebagai anak bujang tapi dari keluarga tidak mampu, Bu. Ada seorang gadis keluarga mampu tapi berkeinginan, tapi kita tidak bisa untuk mencapai itu, maka melepaskan perasaan itu, maka main gandai yang seorang melakukan itu. Salah satu yang tahu lagi syair pantun selokonya beliau nih, adik Fahri ini. Kaget kita lantunkan. Nah, tuh. Sebenarnya gandai ini dulu semasa saya kecil, secara tidak langsung saya ngikut datuk saya ke kebun, ya, ke Umo Talang tuh. Jadi sambil duduk di pondok tuh itulah saya belajar waktu itu, ya. Belajar sehingga dengan datuk saya tuh, Aiko macam kau gitu ya. Ya bisa lah tahu. Setelah saya Sanggar baru saya ajarkan kepada ponakan-ponakan saya mukul gandai ini. Mudah-mudahan 1-2 orang sudah ada bisa yang bergandai. Termasuk juga itu sudah saya ajarkan kepada cucu saya Wadi itu sudah saya ajarkan. Mudah-mudahan
ke depan tuh bisa berkembang lagi kan. Kalau dulu memang sudah terbenam Bu, memang tidak ada orang ngitung untuk apa gandai itu, untuk apa gandainya. Maka saya berinisiatif supaya gandai ini tidak hilang, maka saya kolaborasikan dengan apa namanya musik tradisional yang sesuai. Pemukulan ganda itu cuma sesuai nurani, Bu. Tidak ada khusus ini untuk lagu ini untuk ini. Yang penting sesuai. Nah itu. Kalau ganda ini di Umo Talang tuh Bu, dia hanya berfungsi menyampaikan berita ada hal di Talang, ya. Apakah itu kebakaran, apa diserang gajah, atau apa ada. Namun dia hanya satu kentongan berjurus panjang, tung, tidak berhenti. Sehingga kagetlah berhenti ke, dipukulnya lagi. Sehingga orang dusun tahu ini ada petako di Umo Talang. Nah sampai di sana baru orang tahu kejadiannya, apakah pondoknya terbakar, apakah diserang gajah, apa ada harimau, itu. Cuman khusus untuk ini harimau ini apa enggak. Itu yang penting di dalam tuh asal ada ancaman, inilah apanya tandonya kan. Zaman dulu tuh kalau orang buat kebun karet yang jauh itu dia tetap bikin gandai, Bu. Itu. Dia tetap, karena itu kaget antara pondok satu ke pondok lain dia komunikasi. Kalau dia mukul gandai di sini kayak jam 9, ini orang ini bergandai nih, berarti ada orang nih di Talang. Dengar semua kawan, bisa kita bertamu, ya, kayak gitulah. Kalau menurut keterangan daripada orang tua-tua dulu, gandai itu walaupun dia termasuk dari musik Pelipur Lara, ya, karena juga dia sebagai berperan sebagai komunikasi. Jadi maka dinamakan gandai itu pukulannya kuat, gandai. Sehingga timbullah pemeo di dusun kami itu, Bu. Ada pemeo. Umpamanya si A ini berkelahi dengan si B. Katakanlah si Badu dengan si Bedul. Nah karena bagaknya si Bedul, sehingga si Badu ini dihantam habis-habisan, babak belur. Maka orang akan ngomong, si Bedul sudah dipegandai sama si Badu. Nah, dipegandai waktu dipukul habis-habisan. Tidak ada tanggung. Berarti tidak ada pakai rasa kasihan lagi. Nah, itu namanya dipegandai. Maka gandai itu pukulan yang kuat. Walaupun dia untuk komunikasi maupun untuk apa tadi sebagai sarana hiburan. Jadi kalau untuk komunikasi ada bahaya, ada. Kalau bahasa kami itu bahaya yang ada di Umo Talang tadi. Jadi orang yang punya ganda itu akan menyampaikan 3 rencang panggilan berturut-turut, ada. Nah, jadi 3 rencang itu diawali dengan pemukulan ganda itu dari sebelah dalam. Kemudian baru dia memukul 3 rencang itu. Contohnya seperti apa yang saya sebutkan ini, ya Bu ya. Nah, pertama itu, jadi orang dusun itu tahu, baru dia terus itu 1 rencang. Kemudian diulang lagi. Berarti ini ganda yang berbunyi kan? Nah, baru 1 rencang lagi. Nah, kemudian berhenti lagi, baru diulang lagi. Baru berarti orang tahu bahwa 3 rencang itu ada bahaya di Talang. Jadi kalau 3 rencang tidak ada pakai iko, itu kadang-kadang karena orang beragama Islam itu kentongan orang meninggal, Bu. Kan kalau orang mukul kentongan orang meninggal itu kalau orang dewasa
tung 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 tung, berhenti kan, tung 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 tung, berhenti, tung 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 tung, berhenti, itu orang meninggal. Kalau ada bahaya, kalau orang zaman dulu ditalang harus pakai ko dulu. Berarti ko orang ditalang ganda itu, baru dia mukul tung 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 gitu. Jadi pada awal itu yang iko digual gitu dulu. Kodenya. Ala berbunyi ko rencang pertama kan, baru ko digualnya. Sudah tuh yang kedua lah jarak kan, ini lagi baru. Nah yang ketiga ke baru rencang lagi. Berarti kok ada bahaya di talang itu. Nah kalau untuk alat pelipur lara, ganda ini berfungsi sebagai pelipur lara, inilah kami persembahkan sebagai yang pernah dibuat oleh orang-orang dulu di Umo Talang itu sebagai pelipur lara. Adik. Hai pilih-pilih nian sode tempat kau mandi. Pertama lubuk di dua landai, nak ketiga umpian denge, keempat umpian dulu. Lubuk Jambi, so nak tepian jangan, tanda capo kau sok dibuatnya tawa yo. Ode pilih-pilih nian tempat kau jadi. Pertama anak jadi, kedua anak pandai, ketiga anak kembali, keempat anak pengulu. Kalau kau buat kami, soalan buat jangan, tanda banso, dik kau lagi buatnya tawa yo. Ode malum lah juga so. Kau anak tu jolong timang, anak bonsu kamu tu yamin. Ayah kau dik nak nyampai niat gedang, nak belentum lantak tumang, nak belenting tapi koli, nak bergoyang batang pinang. Nak memanggil jauh-jauh sampai ke bukit nak bangin. Sampai ke laut hendak bombak, sampai ke durian takut ajo, sampai ke sialang belantak besi. Kalau di kami tidak kena do, maklumlah juga nom badan kami. Kok kecil dari kecil, bak biji si bayam mampu. Kok tenda dari tenda, bak ceku di tengah padang. Ada ketuan sayap, tuh nak kami bentang. Ada ketuan kepak, nak kami bebe tawa yo. Ada bukit lengeh pematang kering lalang idak capo pun idak numbo sabatang sok lalayu pula tawa yo. Namun kami tak satang ke awan, kami simbu dayung ke angin. Dek nak mencari selembai letak naik lentang selempat turun. Apa dayo sok tangan nak sampai tawa yo. Ode bagi bau mosok pemasang delik padi talang masak ngampo. Kau mendapat diuntung nambaik, kami kau buang sok ni tak mau ngapo tawa yo. Ode rupanya mangi dek bau juga.
kadang terselip di lindung batang. Ngapo lah menangi nak kau mato lah menang nasib lek lah untung badan tawa yo. Ode oh ya nak ikan di dalam dulang mati meneguk gelongan cincin. Sedangkan intan di engkau buang kunun pula badan kami nama sekin tawa yo. Itu namanya tadi pantun seloko tuh Bu. Iya, ada tuh pasang. Nah, yang pantun menyampaikan perasaan di dalam seloko adat Jambi itu Bu. Sampailah hati sana bunga man, anak gunakan
la la la